Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang memiliki dua buah lensa. Yang pertama disebut dengan lensa okuler. Nanti kita akan mengamati dari lensa okuler. Lalu yang kedua ada lensa objektifnya. Ya, ini ada lensa objektifnya yang dekat dengan objek atau benda yang akan diamatinya. Nah, bagaimana menentukan perbesaran bayangan, sifat bayangan, serta panjang mikroskop atau panjang tubusnya. Nah, untuk mikroskop pengamatan, ada yang disebut dengan pengamatan berakomodasi dan ada juga pengamatan tanpa akomodasi. Nah, untuk pengamatan tanpa akomodasi, artinya bayangan akhir yang terbentuk itu ada di titik jauh mata, di jauh tak terhingga, sehingga bendanya untuk okuler ada tepat di titik fokus okuler, gitu ya. Nah, pada sebuah mikroskop, ini benda kita sebut sebagai SOB ya, di depan objektif, diletakkan di ruang 2 antara fokus dan dua fokus. Lalu kemudian bayangannya ada di ruang 3. Jadi lebih dari dua fokus. Gitu ya. Ini kita sebut sebagai SOB aksen. Bayangan dari objektif menjadi benda untuk okuler kita sebut dengan SOK. Nah, untuk pengamatan tanpa akomodasi, SOK-nya sama dengan FOK. Ya. Nah, sifat bayangan kita lihat dari objektif. Ini asalnya objeknya dan ini adalah bayangannya. Sehingga sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif adalah nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian ini jadi benda untuk okuler, bayangannya ada di sini. Maka sifat bayangan oleh okuler adalah maya, tegak, dan diperbesar. Nah, jadi bayangan oleh mikroskop sifatnya adalah maya, terbalik, diperbesar. Jadi ini objeknya atau bendanya di sini, bayangan akhirnya nanti ada di sini. Jadi maya, terbalik, diperbesar. Nah, bagaimana persamaannya? Nah, untuk pengamatan tanpa akomodasi, bayangan akhir ada di jauh tak hingga, sehingga SOK-nya tepat ada di titik fokus okuler, sama dengan FOK. Ya, jadi rumus 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Ya. Kemudian perbesarannya, ini adalah perbesaran objektif dikali dengan perbesaran okuler. Untuk perbesaran objektifnya adalah S aksen dibagi S atau SOB aksen dibagi dengan SOB. Jadi jarak ini dibagi dengan jarak yang ini. Kemudian untuk okuler, nah dia berfungsi sebagai loop. Untuk perbesaran tanpa akomodasi, rumusnya adalah SN dibagi dengan F. Ya. Atau bisa juga kita menuliskan persamaannya, kalau diketahui F dan S aksen per S, perbesarannya itu menjadi F per S min F untuk objektif. Ya. Kemudian panjang mikroskop itu adalah jarak dari lensa objektif ke lensa okuler. Tentu saja ini ada S aksen OB ditambah SOK, di mana SOK-nya sama dengan FOK. Maka panjang mikroskop dituliskan L sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Kita lihat contohnya. Ini contoh soal nomor 1. Ini ada gambar, kemudian kalau kita lihat ini garisnya kan sejajar. Berarti kalau garisnya sejajar, ini pengamatannya tanpa akomodasi pengamatannya ya. Jarak benda ke lensa 1,1. Ini 1,1 cm. Fokusnya untuk objektif 1 cm, yang okulernya adalah 5 cm. Maka perbesaran bayangannya adalah berapa? Tinggal kita masukkan ke persamaan. M sama dengan S aksen per S untuk objektif kali SN dibagi FOK. Atau bisa kita gunakan F per S min F untuk objektif kali SN per FOK. Nah, kita gunakan rumus yang kedua karena diketahui F dan S-nya. Ya, tinggal kita masukkan. Nah, F-nya 1 untuk objektif, S-nya 1,1. Oke, ya. Kemudian SN-nya 25 untuk normal, dan fokus okulernya adalah 5. Maka diperoleh
1 dibagi 0,1 10, kemudian 25 dibagi 5 adalah 5, hasilnya adalah 50 kali. Jawabannya D. Kemudian nomor 2, contoh soal nomor 2, ini soal SIMAK UI 2011. Nah, ini ada lensa objektifnya 0,5, fokusnya, okulernya 2 cm, jarak antara kedua lensa adalah 22 cm, jarak baca normalnya 15 cm. Ia mengamati benda menggunakan mikroskop dengan mata tanpa akomodasi. Maka perbesarannya adalah berapa kali? Oke. Nah, pertama diketahui adalah panjang mikroskop 22 ya. Jadi kita gunakan rumus panjangnya S aksen OB tambah FOK. Kita masukkan. Ini L-nya 22, SOB aksennya tidak tahu, FOK-nya ada 2 cm, diperoleh S aksennya adalah 20 cm. Kemudian perbesaran bayangan. Nah, kalau diketahui S, tadi rumusnya F per S min F, kali Sn per FOK. Kalau diketahui S aksennya dibalik ya. S aksen min F dibagi F. Boleh kita gunakan seperti itu. Nah, kali Sn per FOK. Tinggal kita masukkan angkanya. Ini S aksennya 20 dikurangi 0,5 dibagi 0,5 kali 15 per 2. Diperoleh hasilnya 39 kali 7,5, 292,5 kali. Angka yang mendekati di sini adalah 294. Ya. Lalu nomor 3. Ya, contoh nomor 3, soal SNMPTN tahun 2008. Nah, ini fokusnya diketahui 1,8 cm untuk objektif, 6 cm untuk okuler. Lalu titik dekatnya 24 cm, berarti ini SN-nya tanpa akomodasi. Jarak antara lensa objektif dan okuler berarti L-nya 24 cm, maka perbesaran mikroskopnya berapa? Baik, kita mulai dari panjang dulu. L itu S aksen OB tambah FOK karena tanpa akomodasi. L-nya 24, FOK-nya 6, maka diperoleh SOB aksennya 18 cm. Nah, kalau diketahui S aksennya, kita tinggal langsung masukkan ke rumus perbesaran. Tadi ya, ini S aksen min F per F kali Sn per FOK, karena tanpa akomodasi. Tinggal kita masukkan nih, 18 dikurangi 1,8 dibagi 1,8, 24 dibagi 6. Maka diperoleh 9 kali 4, berarti 36 kali. Selanjutnya, nomor 4. Ini soal SBMPTN 2014. Sebuah objek diletakkan 1,6 cm di depan objektif, berarti ini adalah SOB-nya. Fokus lensa objektif, FOB-nya 1,4, FOK-nya 2 cm, lalu pengamatan tanpa akomodasi. Titik dekat matanya adalah 20 cm, berarti ini SN-nya. Perbesaran bayangannya berapa? Ya, karena diketahui S dan F, kita gunakan rumus. Ini perbesaran objektif, ini perbesaran okuler. Rumusnya F per S min F. Ini Sn per FOK. Tinggal kita masukkan 1,4, ini 1,6, ini 1,4, 20 dibagi 2. Ya. Maka diperoleh ini 7 kali 10, 70 kali. Lalu nomor 5, ini soal UMPTN tahun 95. Ya. Ada FOB, ada FOK, lalu ini ada jarak L, berarti ya, dan tidak berakomodasi. Ditanya adalah, dalam hal ini mikroorganisme terletak di muka objektif sejauh berapa senti. Berarti yang tanya adalah SOB-nya berapa. Baik, kita mulai dari panjang dulu. Ya, L-nya 24 panjangnya. Ya, FOK-nya 6. Kita masukkan. Maka kita peroleh S aksen OB-nya menjadi 18 cm. Kemudian, nah dari rumus 1 per F, 1 per S tambah 1 per S aksen, maka untuk mencari SOB kita gunakan S itu adalah
S aksen F dibagi S aksen min F untuk objektif ya. Masukkan angkanya. Tadi S aksen 18, fokusnya 1,8. Masukkan ya. Maka diperoleh hasilnya adalah 2 cm. Nah, sekarang berikutnya pengamatan berakomodasi maksimum. Nah, ini kalau bayangan akhirnya ada di titik dekat mata, misalnya untuk orang normal itu adalah 25 cm. Jadi kalau ini ke sini SOB, ini ke sini SOB aksen, ini ke sini SOK. Nah, dari sini ke sini adalah SOK aksen, berarti minus 25 karena sifat bayangannya maya. Baik, kita hitung persamaannya ya. S aksen OK-nya ada di minus 25. Nah, kemudian untuk mencari SOK-nya kita gunakan rumus 1/F, 1/S tambah 1/S aksen ya, atau boleh S sama dengan S aksen kali F dikurangi S aksen, maaf, S sama dengan S aksen kali F dibagi S aksen dikurangi dengan F. Nah, kemudian perbesarannya, nah MOB kali MOK, nah di sini yang okulernya sama dengan loop. Untuk berakomodasi maksimum, rumusnya Sn per FOK tambah 1. Sementara untuk objektifnya tetap sama, ya perbesarannya. Nah, atau boleh dituliskan E per S min F, ya, untuk objektifnya. Kalau diketahui S aksen, di sini S aksen min F dibagi F, ditukar ya posisinya. Kemudian, panjang mikroskop atau L-nya adalah tentu SOB aksen tambah SOK, di mana SOK-nya tidak sama dengan FOK ya. Baik, kita lihat contohnya. Sebuah mikroskop mempunyai jarak fokus lensa objektif 5 mm, lensa okuler fokusnya 5 cm. Perbesarannya 30 kali untuk mata berakomodasi maksimum. Benda harus diletakkan di depan lensa objektif pada jarak berapa? Ya, SN-nya 25. Nah, ini rumus perbesaran bayangannya. Ya, tinggal dipilih saja mana yang cocok. Tentu yang kita pakai adalah yang ada fokus, kemudian ada M, dan ditanya adalah S-nya. Berarti yang ini yang bawah kita pakai. Kita masukkan. Nah, M-nya 30, fokus objektifnya 5, ya, fokus okulernya juga 5. Ini 5 cm, ini 5 mili, ya. Oke. Maka dari sini akan diperoleh S-nya adalah 6 mm. Ya. Oke. Berikutnya nomor 7. Ini soal SPMB 2006. Seorang siswa sedang mengamati kloroplas dengan mikroskop yang memiliki jarak fokus lensa objektif 2 cm, jarak fokus lensa okulernya 5 cm. Kloroplas diletakkan 2,2 cm di bawah lensa objektif. Berarti ini adalah SOB-nya. Nah, terlihat memiliki diameter 0,6 mm. Jadi bayangannya ini berarti ya, kita sebut diameter bayangan, D aksen lah, begitu ya. Lalu jika jarak lensa objektif terhadap lensa okuler 27 cm, maka diameter kloroplas sebenarnya, berarti D-nya adalah berapa saat dilakukan pengamatan dengan berakomodasi maksimum. Baik, nah ini rumus perbesaran, karena diketahui ada F dan SOB-nya, ya. Ini plus 1 karena akomodasi maksimum. Dimasukkan angkanya, ya. FOB-nya 2, SOB-nya 2,2, kemudian FOB-nya 2, FOK-nya 5. Ya. Maka diperoleh M-nya adalah 60 kali. Nah, M itu sama dengan diameter bayangan dibagi diameter aslinya. M-nya 60, diameter bayangannya 0,6 mm, maka diperoleh diameter aslinya adalah 0,01 mm. Ya, kalau dirubah ke dalam mikro, berarti dikali 1000. Ya, jadi 10 mikrometer. Lalu nomor 8, ini soal UM-UGM 2005. Ya, mikroskop gabungan dilengkapi dengan lensa objektif panjang fokus 30 mm, FOB-nya. Kemudian FOK-nya 5 mm. Ya. Panjang tabungnya 0,2 meter.
jarak baca terbaik diambil 25 cm. Perbesaran mikroskop adalah berapa kali ya? Nah, di sini ada kata-kata perbesaran ya mikroskop. Lalu kemudian jarak baca terbaik diambil 25. Berarti artinya kita menggunakan pengamatan berakomodasi maksimum. Oke. Lalu kita gunakan rumus S sama dengan S aksen kali F dibagi S aksen min F. Nah, S aksennya kan ini dalam mili ya, kita ubah jadi 250 mili, asalnya 25 cm kan. Nah, FOK-nya 5 mili. Nah, ini negatif karena sifat bayangannya maya ya. Diperolehlah 250 per 51 atau sama dengan 4,9 mm. Kemudian panjang mikroskop, L-nya S aksen OB tambah SOK. Lalu L-nya 0,2 meter atau sama dengan 200 mm. Ya, ke milimeterkan ya. SOK-nya kan 4,9. Dapatlah SOB aksennya 195,1 mm. Perbesaran mikroskopnya, karena diketahui S aksen, jadi pakai rumus S aksen min F per F. Nah, ini perbesaran objektifnya. Dan ini perbesaran okuler untuk berakomodasi maksimum. Tinggal kita masukkan angkanya, ya. S aksennya 195,1, F-nya 30, juga 30. Nah, ini 250 ya, karena dalam milimeter ini. Ini 5 plus 1. Perolehlah, ini 280 kali perbesarannya. Kemudian nomor 9, mikroskop. Memiliki fokus objektif. Nah, FOB-nya 1 cm, FOK-nya 15 cm. Digunakan untuk melihat benda renik dengan pengamatan mata tanpa akomodasi. Ternyata jarak kedua lensa 26 cm. Kemudian pengamatan dilakukan dengan mata berakomodasi maksimum. SN-nya 30 cm, maka jarak kedua lensa adalah berapa? Baik, nah awalnya kan tanpa akomodasi. Jadi rumus L-nya adalah S aksen OB tambah FOK. L-nya adalah 26 cm, fokus okulernya 15, maka diperoleh SOB aksennya adalah 11 cm. Nah, kemudian untuk berakomodasi maksimum, L-nya adalah S aksen OB tambah SOK. Nah, SN-nya tadi 30 cm, titik dekatnya. Artinya, SOK aksennya adalah min 30 cm. Sehingga kita cari dulu yang namanya SOK. Nah, jadi S aksen F dibagi S aksen min F. Jadi ini min 30 kali 15, min 30 min 15 diperoleh 10 cm. Jadi panjang dari mikroskopnya adalah S aksen OB tambah SOK menjadi 11 tambah 10. Jadi 21 cm. Berikutnya nomor 10. Ini soal UN tahun 2018. Perhatikan pernyataan berikut. Pengamatan berakomodasi maksimum. Bayangan akhir, mata terbalik diperbesar. Benda berada pada fokus objektif. Bayangan objektif jatuh di fokus okuler. Pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan bayangan secara optimal pada mikroskop adalah nomor berapa dan nomor berapa. Nah, baiklah, kita lihat. Ya, kalimatnya di situ adalah proses pembentukan bayangan secara optimal. Nah, artinya berarti pengamatannya adalah berakomodasi maksimum, ya. Nah, pengamatannya berakomodasi maksimum. Ada kata-kata optimal di situ ya. Berarti pernyataan pertama benar. Kemudian bayangan akhir ada di titik dekat mata. Ya. Bayangan akhirnya titik dekat mata. Lalu kemudian sifat bayangannya terbalik diperbesar. Ya. Jadi tadi 1 benar, 2 maya terbalik diperbesar benar. Benda berada pada fokus objektif. Salah ya. Benda itu harusnya ada di depan objektif, ada di ruang 2, bukan di titik fokus. Jadi lebih dari fokus. Kemudian 4, bayangan objektif jatuh di fokus okuler. Nah, bayangan objektif itu di ruang 3, jadi lensa objektif, atau di ruang 1 lensa okuler. Jadi tidak tepat di titik
fokus. Nah, kalau yang di titik fokus itu tadi kalau bayangannya tanpa akomodasi. Ya, jadi yang benar hanya 1 dan 2 saja. Jawabannya adalah yang A. Baik, demikianlah materi tentang mikroskop. Silahkan lanjutkan ke video berikutnya, yaitu tentang teropong bintang. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.